Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya live lagi untuk mempersaksikan tentang kebaikan kemurahan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Betapa baiknya Tuhan kepada kita, bahwa apapun masalah kita, apapun pencobaan yang kita hadapi, apapun pengujian yang kita hadapi, jika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Puji Tuhan, siang hari ini saudara-saudaraku, saya live lagi membicarakan tentang pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan ini tentang jasmani kita yang mengalami sakit penyakit, bahwa Tuhan memberikan pencobaan itu kepada anak-anaknya tidaklah melebihi kemampuan daripada kekuatannya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat kita mengalami pencobaan, jangan pernah kita lari dari Tuhan, jangan pernah kita mengandalkan manusia, tetapi larilah kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik saudara-saudara. Dia sangat baik. Jangan pernah kamu malu datang kepadanya. Datanglah dengan sungguh-sungguh kepadanya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan luar biasa. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita saudara-saudaraku. Untuk itu saudara-saudaraku, percayalah kepadanya, bahwa Tuhan Yesus dia adalah Tuhan yang mempunyai hidup kita. Kalau kita masih ada pada saat ini, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Tidak, itu karena anugerahnya saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, bahwa dia sangat mengasihi kita. Siang hari ini saudara-saudaraku, saya akan membaca tentang perbincangan tentang firman kebenaran Tuhan mengenai 5 Yakobus ayat 12 sampai dengan 19 saudara-saudaraku, sampai 20 saudara-saudaraku. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua mengenai orang sakit lagi saudara-saudaraku. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudaraku, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan ya. Jadi jangan berbohong, tetapi jangan berdusta, tetapi kita harus katakan ya kalau tidak ya tidak. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Karena kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mendoakan dia, serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya sembuh. Dan doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia lebih bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan dan 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan dari maut, dan menutupi banyak dosanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi Tuhan itu baik. Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Dokter itu adalah alat. Semua apa yang dipakai dokter, mau obat-obatan, itu adalah buatan manusia. Tetapi yang menentukan kesembuhan itu adalah Tuhan Yesus. Sekalipun kita ke dokter, ahli sekalipun, dokter bermacam-macam diagnosa, karena itu mereka hanya menduga-duga bahwa itu ini. Tetapi yang menentukan itu adalah Tuhan Yesus. Dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkali-kali berkata,
Kalau kamu berbuat dosa kepada orang lain, kamu saling mengampuni supaya itu tidak membuat kita jatuh sakit, saudara-saudara. Jadi jangan kita menyakiti orang lain, jangan kita saling menyakiti supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya dosa yang kita perbuat itu Tuhan mengampuni. Dan Tuhan berkata, jika kamu mau diampuni dosamu, kamu juga harus mengampuni dosa orang lain. Supaya kita saling, Tuhan mengasihi, karena Tuhan mengasihi semua orang. Dia tidak memandang dia itu orang jahat, orang baik, orang suam kuku atau orang apapun, itu dia sayang. Tuhan Yesus sayang loh, karena itu adalah ciptaannya semua. Jadi saudara-saudaraku, bertobatlah dari jalan yang benar, carilah Tuhan yang benar, pujilah Tuhan yang benar, berikanlah waktu untuk Tuhan, jangan menghina orang lain pada saat mereka menghadap Tuhan, tetapi dukunglah mereka supaya mereka semakin dekat kepada Tuhan, supaya orang yang sudah lalai untuk berdoa, untuk memuji Tuhan pakai lagi, Tuhan sadarkan dia supaya kembali ke jalan benar. Karena Tuhan berkata pada siapa yang membuat orang yang berdosa berbalik ke jalan yang benar, dia telah menyelamatkan jiwanya dan Tuhan menutupi banyak dosanya. Itu saudara-saudaraku. Jadi kalau kita berkata ya, kalau tidak ya tidak. Jangan kita berbalak-balik, lain di tempat lain kita bicara, di tempat lain lagi kita bicara. Di muka orang kita berbuat pura-pura baik, padahal di tempat lain kita berbuat dosa. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak pandang muka kita, tetapi Tuhan sedih sekali kalau ada anak-anaknya yang sudah salah jalan. Kalau Tuhan berkata menjadi domba yang hilang itu, Tuhan sedih sekali. Sampai-sampai dia meninggalkan 99 dombanya untuk mencari domba yang hilang. Kenapa saudara-saudaraku? Karena dia mengasihi kita semua. Jadi saudara-saudaraku yang merasa dirinya sudah hilang dari Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, dahsyat, luar biasa. Jadi untuk itu jangan pernah kamu meninggalkan Tuhan. Carilah Tuhan yang benar, pujilah Tuhan yang benar, belajarlah tentang kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kasih, saudara-saudaraku. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah pandang muka. Apa itu orang cantik, orang jelek, orang hina, orang baik, orang terpandang, orang anak kecil, anak besar, anak bayi, anak-anak, orang tua, dewasa, dia mengasihi semua. Karena kita itu adalah ciptaannya. Jadi dia sangat mengasihi kita, saudara. Kita berbahagia mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang kita ajak bergaul setiap waktu, saudara-saudara. Bapak kita itu kita bisa ajak bergaul dengan kita, berbicara setiap waktu, saudara-saudara. Jangan batasi kasih Tuhan itu, saudara-saudaraku. Jangan mengatakan Tuhan itu semuanya. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia mendampingi kita setiap waktu bersama dengan para malaikatnya, Tuhan. Dan jangan pernah meremehkan kasih Tuhan. Roh Kudus yang selalu membimbing kita, melindungi kita. Dialah yang diutus Bapa, senantiasa menyertai kita, memelihara kita, membimbing kita supaya kita menjadi tahu. Yang tidak tahu menjadi tahu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, tersenyumlah menghadapi kehidupan ini. Serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Apapun masalahmu, saudara-saudaraku, apapun penyakitmu, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Kalau kita diberikan pencobaan, jangan katakan, kenapa aku mendapatkan seperti ini. Tetapi syukurilah, bersyukurlah. Seperti Ayub, saudara-saudaraku, betapa Ayub menderitanya di dalam menghadapi pencobaan itu. Tetapi dia tidak bersungut-sungut, malah istrinya sudah mengajak dia untuk berbalik dari Tuhan, mengajak dia supaya dia murtad. Tetapi Ayub berkata, jangan mau terima yang baiknya saja, tetapi kita juga harus terima yang buruknya. Jadi itu luar biasa iman Ayub itu, saudara-saudaraku. Mari kita mencontoh iman daripada Bapak Ayub, karena dia percaya bahwa Tuhan
Yesus itu sangat baik. Dia sangat baik dan teramat baik, saudara-saudaraku. Apapun masalahmu, saudara-saudaraku, marilah kita saling mengampuni. Jangan berkata, karena dia yang salah kepada saya,